Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Heni Dwi Jayanti di sini, kita akan belajar tema 1, subtema 1 pembelajaran 3. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Mata pelajaran pada pelajaran ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat? Tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif itu berarti perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Jika kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan secara generatif, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua macam, yaitu perkembangbiakan alami, vegetatif alami, dan vegetatif buatan. Nah, sekarang satu persatu dulu kita bahas mulai dari vegetatif alami. Vegetatif alami itu ada 5 macam. Yang pertama adalah tunas, yang kedua umbi, yang ketiga geragi, yang keempat akar tinggal atau rizoma, dan yang kelima adalah spora. Dan masing-masing akan kita bahas. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah bakal tumbuhan yang terbentuk pada beberapa bagian tumbuhan. Contohnya pisang dan bambu. Nah, perhatikan pohon pisang di sini. Pohon pisang ini sudah memiliki tunas. Ini perhatikan. Nah, tunas ini akan tumbuh menjadi tanaman baru, menggantikan induknya. Kemudian bambu, tunas bambu ini dikenal dengan nama rebung. Apakah anak-anak pernah makan rebung? Rasanya enak sekali. Kemudian yang kedua adalah umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan tempat menyimpan makanan. Umbi itu ada 3 macam, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi batang contohnya adalah kentang, kemudian ubi jalar. Kalau umbi akar itu contohnya wortel dan singkong. Kemudian ada umbi lapis, contohnya adalah bawang, bawang merah, bawang putih, dan bunga tulip. Kemudian geragi adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya adalah stroberi. Nah, dari dalam tanah, geragi akan tumbuh akar dan tunas. Tunas ini nantinya akan membentuk tumbuhan baru. Kemudian yang keempat yaitu akar tinggal atau rizoma. Adalah batang yang tertanam dan tumbuh dalam tanah dan bentuknya berruas-ruas. Di setiap ruas akar tinggal akan tumbuh tunas. Tunas itu akan semakin besar dan membentuk tunas lagi, akhirnya makin banyak seperti rumpun. Nah, contohnya adalah tumbuhan jahe dan lengkuas. Yang kelima adalah spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus lapisan pelindung. Fungsi spora mirip seperti biji. Spora akan tumbuh pada media yang tepat. Contohnya adalah jamur, tumbuhan paku, dan lumut. Nah, anak-anak, itu tadi adalah vegetatif alami. Sekarang kita akan membahas vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan itu berarti ada campur tangan manusia di sini. Nah, ada 4 macam ya vegetatif buatan itu. Ada stek, yang kedua mencangkok, yang ketiga okulasi, yang keempat merunduk. Nah, apa sih stek itu? Stek adalah memotong bagian tumbuhan seperti batang, daun, atau tangkai tanaman, kemudian ditanam dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru.
Contoh stek batang misalnya singkong. Contoh stek daun misalnya cocor bebek. Dan contoh stek tangkai misalnya bunga mawar. Kemudian yang kedua yaitu mencangkok. Mencangkok adalah membuat bagian batang atau dahan menjadi berakar dengan mengupas kulitnya sedikit dan membungkus dengan sabut yang dicampuri tanah. Nah, tidak semua tumbuhan dapat dicangkok ya anak-anak. Ciri tumbuhan yang dapat dicangkok yaitu tumbuhan yang mempunyai batang keras dan mempunyai kambium. Contohnya yaitu pohon mangga, jambu, dan jeruk. Yang ketiga adalah okulasi. Okulasi adalah menempelkan tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk. Tunas pohon, misalnya tunas pohon mangga yang manis dan berbuah lebat dipotong lalu diokulasi pada pohon mangga yang berbatang kuat. Nah, nantinya akan menghasilkan tumbuhan mangga yang menghasilkan buah yang manis dan lebat. Contohnya tumbuhan yang dapat diokulasi yaitu mangga, durian, dan rambutan. Yang keempat adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara batang tumbuhan itu ditundukkan ke tanah supaya dapat berkembang biak. Nah, jangan lupa tumbuhan yang ditundukkan itu ditimbun tanah. Kemudian dari ruas-ruas batang tumbuhan itu akan tumbuh akar dan menjadi tumbuhan baru. Contohnya tumbuhan yang dapat dirunduk yaitu stroberi. Kemudian ciri tumbuhan yang bisa dirunduk adalah batangnya itu tidak kaku. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah tahu tentang macam-macam perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi sungguh hebat ya, semua itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan itu memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Dan melestarikan tumbuhan itu merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan merupakan penerapan dari sila Pancasila, yaitu sila kedua. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, sekarang anak-anak bacalah teks tentang tumbuhan sumber kehidupan pada buku tema 1 halaman 36. Nah, setelah anak-anak baca, kalian cari ide pokoknya setiap paragraf. Kemudian susunlah menjadi diagram seperti diagram berikut ini. Contohnya paragraf 1 itu ide pokoknya apa, kemudian fakta yang ada dalam ide pokok tersebut apa, kalian tuliskan di sini. Paragraf 2 dan seterusnya sama seperti itu. Jelas anak-anak? Ya, Bu Heni kira cukup materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan materi selanjutnya pada esok hari, dan Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.